Orang beriman dalam sakaratul maut mereka yang sudah begitu dahsyat sakitnya, itu agak mendapatkan keringat. Ayat yang dibaca oleh malaikat maut ini adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sekarang saatnya kembalilah kepada yang menciptakanmu. Pulanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, segala pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih kita bersama-sama, dialah kekasih Rabbul Alamin Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita adalah sakaratul maut. Saudara-saudaraku, sakarat diambil dari kalimat atau lafaz sakara. Sakara artinya adalah sangat kesakitan. Sakara artinya tekanan penderitaan yang bersangatan. Sakaratul maut. Siapapun orangnya, pada akhirnya dia pasti akan sampai ke pintu sakarat ini, di mana saat itu kesadarannya tidak penuh, karena dia sudah berada di antara dua alam. Alam kehidupan dunia fana dan alam kehidupan berikutnya. Di antara kedua alam ini, dia benar-benar dalam keadaan kelimpungan, sakit. Dan sakitnya Nabi sendiri yang menceritakan, seandainya bumi ini dihimpitkan ke ujung jari-jari kakimu, perlahan-lahan menggilas sampai kepada mata kaki, terus perlahan-lahan menggilas sampai kepada tulang kering kita, secara bergerak terus ke atas dalam keadaan digilas oleh bumi. Kita tak tahu berapa beratnya bumi ini. Sedangkan mesin tempur sekelas tank baja itu aja menghimpit kita dari ujung kaki. Kita tak mampu membahasakan betapa sakitnya. Sekarang Nabi mengatakan bumi ini menghimpitmu, ya, dibelindingkan dan menghimpit kita perlahan-lahan. Allah saja yang maha tahu bagaimana ungkapan bahasa yang paling tepat rasa sakitnya. Itulah dia sakaratul maut. Sakaratul maut. Setiap manusia akan sampai ke gerbang yang maha menakutkan dan mengerikan ini. Kalau dia orang yang beriman, Allah masih memberikan banyak kemudahan dan keringanan. Sebab seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Imam Muslim, hadisnya cukup panjang. Rasulullah berkata, orang yang beriman sakaratul mautnya dibuat senang sedikit oleh Allah, yaitu agak sedikit ringan. Walaupun ringan, sudah sebegitu beratnya. Nabi kita yang sangat mulia, begitu agung dan suci insya Allah, beliau ketika sakaratul maut, beliau sediakan air di sebelahnya. Ketika beliau merasakan beratnya sakarat itu, beliau usap wajahnya, pingsan. Lalu beliau terbangun kembali, merasakan sakarat. Jadi sakarat itu nggak langsung terus begitu ya, perlahan-lahan itu terasa dari ujung kaki, ya terasa. Dan ujung kaki yang sudah ditinggalkan oleh ruh tadi mulai mendingin, dan yang ruhnya masih ada di sana masih terasa hangat dan begitu bergerak perlahan-lahan. Dan Nabi mengatakan ibarat dihimpit oleh bumi, ya bergerak sedikit demi sedikit, dan sakitnya luar biasa. Jatuh bangun Rasulullah pingsan dan terbangun kembali, sampai pada akhirnya malaikat Jibril tak sanggup melihat peluh keringat dingin mengalir di pelipis beliau yang mulia. Malaikat Jibril akhirnya mengalihkan wajahnya, tidak tega lagi melihat kekasih Allah dalam kondisi sakaratul maut, karena sakaratul maut itu memang sangat sakit. Rasulullah berkata, "Hai Jibril, apakah engkau benci melihat aku? Kenapa engkau palingkan wajahmu?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, mata yang mana sanggup melihat kekasih Allah dalam keadaan sakaratul maut? Aku tak sanggup melihatmu ya Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut." Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah seperti ini yang sakaratul maut itu dan umatku? Apakah mereka semua merasakan begini?" "Benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah,
Jika sakaratul maut yang dialami oleh umatku seberat hari ini yang aku alami, ya Allah, jadikan rasa berat yang sekarang aku rasakan berkali lipat dan ringankan sakaratul maut umatku sepeninggalku, ya Allah. Ya Rabbana, sakaratul mautnya Nabi Muhammad itu sangat dahsyat. Tapi dia Rasulullah meminta, ya Rabb, ringankan sakaratul maut umatku sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti. Dan rasa berat sakaratul maut mereka itu berikan kepada aku, ya Allah, demi meringankan sakaratul mautnya kita. Karena Nabi diberi oleh Allah kemampuan lebih untuk memikul penderitaan, dan itu demi cinta beliau kepada kita. Dalam hal ini seharusnya kita wajib merasa betapa besar rasa dan betapa dalam rasa cinta Nabi kepada kita. Baik, kita kembali. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, dan khusus orang beriman, jadi sakaratul maut orang-orang beriman yang soleh-soleh, orang-orang beriman yang taat-taat, tidak sesakit yang seharusnya. Sebab apa? Sebab inti sakit itu telah didoakan oleh Nabi, angkat dari mereka ya Allah, berikan kepadaku. Masya Allah, luar biasa cinta Rasulullah untuk kita. Padahal Rasulullah belum pernah berjumpa dengan kita. Apakah tidak layak kita mencintainya? Apakah kita tidak layak kita membela ajaran yang dibawanya? Apakah tidak layak kita mencintai anak keturunannya? Apakah tidak layak kita mencintai cucu cicitnya? Karena Rasulullah menitipkan cucu cicitnya kepada kita. Jagalah anak keturunanku, kata Rasulullah. Cintailah mereka. Karena dalam mencintai mereka kalian dapatkan cintaku. Karena membenci mereka kalian akan mendapatkan benciku, kata Rasulullah. Wahai saudaraku, cintailah anak keturunan Rasulullah. Karena cinta Rasulullah kepada kita yang sempurna. Sempurna. Selanjutnya, orang beriman dalam sakaratul maut mereka yang sudah begitu dahsyat sakitnya, itu agak mendapatkan keringanan. Kenapa? Sebab saat nyawanya sedang proses berjalan ditarik oleh malaikat maut yang datang dalam wujud yang sangat ramah, wajah yang sangat baik, datang dan membacakan ayat Allah ketika menarik nyawa itu. Ayat yang dibacakan oleh malaikat maut ini adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa dan nafsu yang mutmainnah, wahai pemilik jiwa dan nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang saatnya kembalilah kepada yang menciptakanmu. Pulanglah kepada pemilikmu dalam keadaan engkau memang sudah merindukannya dan senang berjumpa dengannya. Dan dalam keadaan Allah juga rindu dan senang berjumpa denganmu. Fadkhuli fi ibadi, wahai hamba Allah, hambaku. Ya, demikian dibacakan oleh malaikat maut. Kembalilah engkau, masuklah ke dalam rombongan hamba-hamba Allah yang soleh, dan masukilah surga Allah yang telah disediakan. Nah, ketika dibacakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, saat itu kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim ini, diperlihatkan pemandangan surga, dibuka tirai gaib. Si calon mayit orang beriman yang soleh dan bertakwa ini saja yang mampu melihat sendiri. Yang lain yang ada di sekitarnya tidak ada satupun yang mampu melihat. Sementara dia dengan mata telanjang melihat. Saat itu matanya terbelalak, bibirnya tersenyum. Sebab apa yang dia lihat ketika itu? Pemandangan surga. Indah, tak mampu dibahasakan dengan kata-kata bahasa manusia. Tak terkhayalkan. Indah. Dan yang lebih menakjubkan, dari apa yang dia lihat di pemandangan surga, nampak pemandangan istana yang maha mewah, maha indah, maha sempurna. Sekali lagi, tak mampu dikhayalkan oleh khayalan para raja-raja pengkhayal. Tak mampu dibahasakan dengan kata-kata bahasa manusia. Indah sekali istana itu. Dan yang menakjubkan, jalan menuju ke sana luar biasa indahnya. Dan di gerbangnya tertulis pemilik tempat ini, pemilik istana ini, namanya tertulis di situ. Maka seketika orang beriman ini, ruh yang ada di tubuhnya ingin segera melepaskan diri dari jasad yang kotor dan ringkih ini, jasad yang penuh penyakit dan sudah banyak masalah dalam hidup ini, ingin ditinggalkannya. Kenapa? Dia melihat tempatnya di mana.
Saat itu malaikat maut sudah mudah mengiring dan menarik roh ini keluar perlahan-lahan. Ya, luar biasa ini. Walaupun demikian, rasa sakit tetap terasa. Sakitnya itu tetap seperti tergilas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakit sakaratul maut. Tapi ini terjadi hanya pada ruh orang yang beriman dan soleh, orang beriman yang bertakwa, orang beriman yang tidak jahat, tidak zalim. Sampai dia lepas ruhnya dari badan. Ketika sudah sampai tenggorokan, maka semua yang dari bawah ke atas sudah dingin. Siapapun yang megangnya sudah dingin. Sampai di sini dia sudah mulai seperti orang yang disembelih. Saat itu telinganya masih mampu mendengar. Ketika sudah sampai di sini, ya, masih mampu mendengar, masih bisa mendengar la ilaha illallah. Disitulah talqin diperlukan. Ucapkan la ilaha illallah. Sang mayat, sang calon mayat yang beriman, walaupun mungkin bibirnya sudah tidak mampu lagi digerakkan karena kondisi sakaratnya yang sangat sakit, ya, luar biasa, tapi pendengarannya tetap aktif. Saat itu dia mampu mungkin menggerakkan bibirnya, akan tetapi kita yang menyaksikannya tidak mampu melihat bibirnya bergerak. Tapi mungkin saja dia telah mengucapkan. Kalau kita beruntung bisa melihat pergerakan bibirnya, lidahnya. Dan ketika itu rohnya lepas. Rohnya lepas diikuti oleh mata, kata Rasulullah, tabi'atul basar. Matanya mampu melihat rohnya itu lepas. Ketika itu Rasulullah perintahkan tutup, karena tadi dia telah melihat lepasnya sang roh yang selama ini sejak lahir ke muka bumi sekarang berpisah. Jasad sudah menjadi bangkai. Dia tidak lagi ada nilai. Orang sudah ingin cepat memasukkannya ke dalam tanah. Saudara-saudaraku, ini perjalanan sakarat. Bagi orang yang beriman loh ya, bagi orang yang